Halo teman-teman semua, di video ini aku dan kelompokku bakal bahas sejarah pemberontakan APRA. Mau tahu apa saja yang bakal kami bahas? Yuk simak video lengkapnya di sini. Oke, di sini aku punya 7 poin penting yang bakal dibahas dalam video ini. Penasaran? Yuk sama-sama belajar sejarah. Oke, poin pertama yaitu latar belakang pemberontakan APRA. APRA sendiri merupakan kepanjangan dari Angkatan Perang Ratu Adil yang berasal dari mitologi ramalan Jayabaya, yang berarti seorang pemimpin hendak bertindak adil dan bijaksana bagi rakyatnya. Latar belakang timbulnya pemberontakan APRA adalah mulai dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda di Republik Indonesia Serikat yang bergabung kembali ke Republik Indonesia. Seperti diketahui, hasil dari konferensi meja bundar termasuk diantaranya memutuskan bahwa kerajaan Belanda akan menarik pasukan Koninklijke Leger dari Indonesia, sementara KNIL akan dibubarkan dan akan dimasukkan ke dalam kesatuan-kesatuan TNI. So guys, ini faktor yang latar belakangi APRA. Yang pertama, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Terbentuknya APRA berawal dari APRIS. APRIS sendiri memiliki anggota yang terdiri atas gabungan tentara KNIL, Belanda, dan TNI. Sebenarnya keadaan tersebut cukup membuat mereka kesulitan, sebab di antara KNIL dengan TNI pernah berseteru ketika peperangan mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia. Faktor yang kedua yaitu hasil konferensi meja bundar. Hasil dari konferensi meja bundar atau yang dikenal dengan nama KMB menjadi salah satu titik awal terjadinya pemberontakan APRA. Konferensi tersebut diselenggarakan di Den Haag pada tahun 1949. Konferensi ini menghasilkan gagasan yang cukup menghebohkan, yaitu adanya rencana akan dibubarkannya negara Republik Indonesia Serikat. Yang terakhir yaitu ultimatum Westerling. Westerling memberikan sebuah ultimatum pada pemerintah RIS ketika APRA belum lama terbentuk. Pihaknya menginginkan supaya APRA dijadikan pasukan yang berstatus resmi. Di samping itu, pihaknya juga menginginkan untuk memegang penuh kekuasaan militer di daerah Pasundan. Akan tetapi karena permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh pihak pemerintah, maka anggota merencanakan perampasan kekuasaan melalui pemberontakan APRA. Poin kedua yaitu tujuan dari APRA. Tujuan APRA sendiri adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal Indonesia. Negara federal yang dipertahankan APRA adalah negara Pasundan. APRA tidak setuju negara Pasundan dileburkan ke dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernah dengar nama Westerling? Siapa itu Westerling? Westerling atau yang dikenal dengan nama Raymond Pierre Paul Westerling lahir di Istanbul, Kesultanan Utsmaniyah 3 Agustus 1919. Terkenal dengan sebutan Westerling di Indonesia setelah peristiwa pembunuhan besar-besaran oleh pasukan yang dipimpinnya di Sulawesi Selatan. Westerling meyakini dirinya sebagai Ratu Adil yang diramalkan oleh Jayabaya berasal dari Turki. Hingga tentara yang dibentuknya dinamai Angkatan Perang Ratu Adil. Yang kedua ada Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, yaitu putra sulung Sultan Pontianak ke-6. Pada tahun 1937, masih masa penjajahan Belanda, Sultan Hamid II lulus dari KMA Belanda berpangkat letnan pada tentara Hindia Belanda. Setelah itu Sultan memasuki tentara KNIL Belanda dan berpangkat letnan 2. Yang ketiga ada Anwar Djokroaminoto, yaitu Perdana Menteri ketiga negara Pasundan, yang ketiga sejak dibentuknya Indonesia menjadi negara serikat. Perdana Menteri pertama adalah R. Adil Paradireja dan yang kedua adalah Perdana Menteri Jumha Wiratmadja. Perdana Menteri Anwar mulai menjabat Juli 1949. Yang keempat ada Komisaris Besar Jusuf. Salah satu pendukung APRA yang berada di barisannya adalah Komisaris Besar Jusuf, seseorang yang sebelumnya berada di barisan tentara Indonesia, kemudian berkhianat karena tidak setuju dengan beberapa kebijakan pemerintah. Sama dengan Perdana Menteri Pasundan, komisaris ditangkap beberapa bulan sesudah peristiwa APRA. Selanjutnya ada RAA Male Wiranata Kusuma, adalah wakil pemerintahan RIS di negara bagian Pasundan. Tidak banyak orang dan referensi yang menyebutkan keterlibatan beliau dalam pemberontakan APRA, namun beberapa orang mengaitkan dengan Perdana Menteri Pasundan yang jelas keterlibatannya. Wah, udah pada tahu latar belakang, tujuan serta tokoh-tokohnya nih. Penasaran gak sama kronologi, tindakan pemerintah, dan penyelesaian pemberontakan ini? Berikut bakal aku bahas secara rinci. Pada 15 Januari 1949, APRA mulai berdiri dengan anggota sebagian besar merupakan tentara KNIL dan ada juga tentara dari DITII serta lain sebagainya. Pada tanggal 5 Januari 1950, ada sebuah ultimatum dari Westerling yang dikirimkan ke pemerintahan pusat. Isinya permintaan agar RIS mengakui negara bagian Pasundan. Masih pada tanggal 5 Januari, Westerling juga berusaha membunuh 7 orang penting di Bandung, baik dari militer maupun sipil. Namun rencana pemberian racun tersebut gagal karena ketujuh orang tersebut sudah mengetahui rencananya terlebih dahulu.
Melihat pembuat onar tersebut, Dr. Andes Muhammad Hatta yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri, memerintahkan penangkapan Westerling pada 10 Januari 1950. Kemudian pada 23 Januari 1950, Westerling berusaha mengkudeta Bandung dengan keji. Pasukannya menembak mati siapapun yang berseragam TNI. Akhirnya pemerintah Indonesia ikut turun tangan agar penyelesaian pemberontakan APRA dapat terjadi dengan mengerahkan kekuatan militer dan melakukan perundingan dengan pihak Belanda untuk menekan Westerling. Terdapat operasi militer yang dilakukan untuk menumpas pemberontakan APRA, dilakukan oleh pihak TNI dengan tujuan menangkap Westerling dan Sultan Hamid II pada tanggal 24 Januari 1950. Pada 5 April 1950, Sultan Hamid II berhasil ditangkap, diakhiri dan kemudian dipenjara. Sementara itu, Westerling yang melihat indikasi kegagalan rencananya, memilih melarikan diri dengan menggunakan pesawat Catalina Angkatan Laut Belanda ke Singapura pada 22 Februari 1950. Di Singapura, Westerling justru ditahan polisi setempat dengan tuduhan telah memasuki wilayah tersebut dengan tanpa izin. Westerling menjalani hukuman selama 1 bulan di Singapura. Pemerintah Indonesia menuntut agar buronan tersebut diserahkan kepada Indonesia. Namun tuntutan itu ditolak mentah-mentah oleh pihak Inggris dengan alasan bahwa RIS tidak punya perjanjian dengan Inggris tentang hal itu. Hilangnya sosok pimpinan APRA membuat kelompok tersebut menjadi tersebar dan bisa dibilang bubar. Wah, udah selesai nih pembahasan kronologinya. Sekarang kita masuk ke poin terakhir, yaitu dampak pemberontakan APRA. Dampak yang pertama adalah banyaknya tentara yang gugur. Salah satu dampak yang sangat disayangkan dan dirasakan secara langsung dengan adanya gerakan ini adalah dengan tewasnya banyak tentara di Indonesia. Dampak yang kedua adalah meningkatnya rasa kesatuan dan persatuan rakyat. Salah satu dampak positif yang terjadi adalah adanya peningkatan dari rasa saling memiliki, persatuan dan kesatuan dari seluruh masyarakat Indonesia kala itu. Yang ketiga yaitu kehidupan masyarakat yang terganggu. Adanya pemberontakan APRA ini menyebabkan terganggunya kehidupan dari masyarakat dikarenakan teror yang terjadi akibat penyerangan langsung ke kota Bandung yang menyeramkan. Yang terakhir yaitu keuangan negara yang menurun. Dampak lain dari pemberontakan ini adalah masalah tersedotnya keuangan negara yang digunakan dalam pembiayaan operasi militer untuk menumpas APRA kala itu. So, itu adalah 4 dampak yang terbesar yang diakibatkan oleh pemberontakan APRA kala itu. And everyone, selesai sudah pembahasan materi dari pemberontakan APRA. Untuk pembahasan dalam bentuk teks, kalian bisa klik link yang ada di description box. Dan jangan lupa like, subscribe, and share ya.